Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kelompok kami yang berjudul Website Sekolah Elit Global. Perkenalkan, nama saya Junaidi Sugiarto. Nama saya Gabriel Daniel. Nama saya Muhammad Adib Fauzan. Nama saya Muhammad Alwi. Nama saya Nazara Fitra Perdana. Baiklah, langsung saja kita mulai proses presentasi hari ini. Yang pertama ini ada UI guideline. Di sini yang pertama ada tipografi. Untuk font utama gunakan font sans serif seperti Open Sans untuk teks. Lalu ada ukuran fontnya, lalu ada judul utama. Lalu kedua di sini ada palet warna. Dengan warna primer kita menggunakan warna sekolah untuk menciptakan identitas. Contohnya biru muda. Lalu ada warna sekunder, warna yang melengkapi warna primer seperti biru tua dan putih. Lalu ada warna aksen tambahan untuk elemen seperti tombol tindakan, cover, menggunakan warna biru muda. Lalu selanjutnya ada ikonografi. Kita menggunakan icon yang sederhana dan intuitif dengan konsisten dalam gaya dan ukuran. Selanjutnya gunakan icon dari pustaka dan plugin seperti material icons. Lalu yang keempat ada navigasi. Di sini ada header, kita tempatkan logo sekolah di kiri atas. Lalu selanjutnya ada footer, untuk bagian bawah, sertakan form kritik dan saran, informasi kontak, link cepat, alamat, dan juga ikon media sosial. Lalu ada tombol. Tombol di sini kita menggunakan desain dengan sudut sedikit melengkung, radius 10 pixel, dengan sedikit tambahan bayangan lembut. Lalu ada ukurannya. Ukuran tombolnya utama yaitu 165 pixel kali 45 pixel dengan warna background biru muda dan teksnya berwarna putih. Lalu selanjutnya ada formulir, ada input fields dengan lebar 437 pixel dengan tinggi 48 pixel dengan border radius 10 pixel, tombol submit, gunakan tombol kirim untuk submit. Ketujuh ada layout dan grid. Di sini kita menggunakan sistem grid 12 kolom dengan gutter 25 pixel, margin dan padding spacing konsisten minimal 40 pixel untuk padding di sekitar elemen. Lalu ke-8 ada gambar dan media. Kita menggunakan ukuran 275 dikali 275 pixel. Kualitas gambarnya di sini gambar kita dioptimalkan untuk web tanpa mengorbankan kualitas. Style gambarnya dengan aspek rasio yang konsisten. Lalu ada aksesibilitas, dengan kontras warna yang digunakan sangat kontras hingga antar teks dan latar belakang cukup mudah untuk dibaca. Lalu yang terakhir ada interaksi dan feedback. Feedback berikan umpan balik visual untuk tindakan pengguna seperti pengiriman formulir atau klik tombol. Tombol dengan sudut sedikit melengkung, radius 10 pixel, dan bayangan lembut. Selanjutnya ada empati map. Yang pertama itu ada pemikiran dan perasaan, yaitu thought and feelings. Yang pertama itu rasa tanggung jawab, keprihatinan akan kualitas pendidikan, kepedulian akan keterlibatan orang tua. Ini mencakup pemikiran dan perasaan yang dialami oleh kepala sekolah dalam konteks tertentu, seperti tanggung jawab, keprihatinan, dan kepedulian mereka terhadap sekolah dan anggotanya. Yang kedua ada pengalaman atau experience. Pengalaman dalam pendidikan, misalnya memiliki pengalaman yang luas dalam membina pendidikan, baik sebagai guru maupun admin. Pengalaman dalam kepemimpinan, memiliki pengalaman dalam memimpin dan mengelola sebuah sekolah. Ini mengacu pada pengalaman dan latar belakang kepala sekolah, termasuk pengalaman mereka dalam pendidikan dan kepemimpinan yang mungkin memengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak. Yang ketiga ada keinginan dan harapan atau desires. Harapan akan perbaikan, berharap bahwa sebuah website sekolah akan membantu meningkatkan komunikasi, keterlibatan, dan kualitas pendidikan sekolahnya. Terus ada keinginan dan inovasi.
yaitu dalam pendidikan dan keterlibatan orang tua melalui penggunaan teknologi. Ini mencakup harapan, keinginan, dan aspirasi yang dimiliki kepala sekolah. Yang terakhir itu action dan observation, yaitu mencari solusi, bagaimana aktif mencari solusi untuk meningkatkan komunikasi, keterlibatan, dan kualitas pendidikan di sekolahnya, dengan mengamat terhadap suatu kebutuhan sekolah untuk mengamati kebutuhan unik sekolahnya dan berusaha mencari cara untuk memenuhinya. Selanjutnya ada user persona. Latar belakang singkatnya yaitu Gananwo memiliki pengalaman yang luas. Dia telah bekerja sebagai guru dan admin di berbagai sekolah selama 14 tahun. Usianya itu 38, pekerjaannya kepala sekolah, pribadiannya koadminan terhadap pendidikan. Kebutuhannya itu membutuhkan platform komunikasi yang efektif, membutuhkan informasi yang mudah diakses. Lalu motivasinya itu meningkatkan pengalaman belajar siswa, meningkatkan kualitas pendidikan sekolah, dan pencapaiannya peningkatan komunikasi sekolah, peningkatan citra sekolah. Lalu frustasinya itu adalah di keterbatasan sumber daya. Selanjutnya ada ide dan solusi. Yang pertama ada membangun sebuah platform komunikasi yang terintegrasi dalam website sekolah. Yang kedua ada mencari sumber daya tambahan seperti donasi atau sponsor untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan website sekolah. Yang ketiga adalah melibatkan siswa, guru, staf dan orang tua dalam pengelolaan dan pemeliharaan website. Yang keempat, memanfaatkan website sekolah sebagai platform untuk berbagai informasi, berita, dan pengumuman yang menarik dan relevan kepada orang tua, sehingga meningkatkan keterlibatan orang tua. Dan yang terakhir ada melatih staf atau siswa yang terampil dalam manajemen konten digital. Selanjutnya di sini ada poin-poin. Untuk yang pertama di sini ada keterbatasan komunikasi, yang kedua keterbatasan sumber daya, yang ketiga rendahnya kualitas pendidikan, keempat keterlibatan orang tua yang rendah, yang kelima kesulitan dalam pengelolaan konten, dan yang terakhir ada kesulitan dalam memenuhi harapan sekolah. Di sini ada affinity diagram. Yang pertama ini ada keterbatasan komunikasi, yaitu membangun sebuah platform komunikasi yang terintegrasi dalam website sekolah. Dan yang kedua di sini ada keterbatasan sumber daya, yaitu ada mencari sumber daya tambahan seperti donasi atau sponsor untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan website sekolah, dan melibatkan siswa, guru, staf dan orang tua dalam pengelolaan dan pemeliharaan website. Yang ketiga di sini ada rendahnya kualitas pendidikan, yaitu melatih staf atau siswa yang terampil dalam manajemen konten digital. Dan yang terakhir ada keterlibatan orang tua yang rendah, yaitu memanfaatkan website sekolah sebagai platform untuk berbagai informasi, berita, dan pengumuman yang menarik dan relevan kepada orang tua, sehingga meningkatkan keterlibatan orang tua. Selanjutnya di sini ada idea priority. Di sini yang pertama ada YS2 adalah membangun sebuah platform komunikasi yang terintegrasi dalam website sekolah. Yang kedua ada DUNEK, yaitu mencari sumber daya tambahan seperti donasi atau sponsor untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan website sekolah. Yang ketiga ada Letter, yaitu memanfaatkan website sekolah sebagai platform untuk berbagai informasi, berita, dan pengumuman yang menarik dan relevan kepada orang tua sehingga meningkatkan keterlibatan orang tua. Dan yang terakhir ada DULAS, melatih staf atau siswa yang terampil dalam manajemen konten digital dan melibatkan siswa, guru, staf dan orang tua dalam pengelolaan dan pemeliharaan website. Ya, berikut adalah Grejek dari Chandra, dan selanjutnya ada Grejek dari Otniel. Selanjutnya juga ada Grejek dari Saudara Juna. Selanjutnya Grejek hasil dari Saudara Ojan. Dan yang terakhir itu Grejek dari Saudara Alwi.
Setelah kita rundingin, beginilah hasil Crazy Egg untuk website sekolah kita. Ada user flow. User flow adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah yang diambil oleh pengguna untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan dalam suatu aplikasi atau website. Di sini ada user flow kita. Pertama itu selain siswa itu bisa masuk ke halaman utama setelah penghargaan dan kontak, tapi tidak bisa masuk ke ruang siswa. Jika siswa bisa masuk ke ruangan siswa, harus login terlebih dahulu, baru bisa masuk ke ruang siswa. Berikut adalah tampilan WFM kita. Bagian sini dan sini dan yang ini untuk halaman utama kita. Kalau yang ini itu untuk halaman bagian staf dan guru-guru. Yang ini untuk label penghargaan. Kalau yang ini itu di halaman kontak. Dan yang ini untuk halaman home diskusi yang khusus untuk siswa, dan ini halaman untuk login. Selanjutnya ada prototype. Untuk prototype yang pertama kali kita lihat itu adalah halaman utama. Ini tampilan halaman utamanya. Nah, kalau dilihat selengkapnya itu dia bakal ke profil sekolah. Kalau dipencet fasilitas dia bakal ke arah gambar-gambar yang ada di fasilitas ini. Kalau dipencet lokasi dia bakal mengarah ke alamat. Dan kalau ke staff dia bakal berpindah ke halaman staff. Nah, jika ke prestasi dia bakal ke halaman penghargaan. Nah, selanjutnya itu ada visi misi. Di selanjutnya juga ada berita baru yang bisa dilihat. Nah, selanjutnya itu ada footer. Di sini bisa masukin kritik dan masukan kita. Kalau dikirim bakal ada notif pesan terkirim. Nah, kalau misalnya kita capek untuk nge-scroll ke atas lagi, di sini ada tombol alternatif buat langsung pindah ke halaman paling atas. Selanjutnya itu kita pergi ke halaman staff. Yang di sini itu ada keterangan kepala sekolah, guru-guru, dan sama footernya sama seperti halaman yang utama. Ada kritik, masukan, kontak, dan alamat. Nah, selanjutnya itu kalau dari halaman utama, staf, penghargaan, dan kontak, jika mau masuk ke ruangan siswa itu bakal ditanya apakah ada siswa dari sekolah ini. Kalau misalnya tidak, itu bakal stay di halaman tersebut. Kalau misalnya ya, dia bakal diarahin ke halaman login untuk melakukan verifikasi login. Nah, bakal ada muncul notif login berhasil. Nah, di sini itu bakal ada tampilan beberapa guru-guru yang bisa kita chat. Misalnya kita ngechat tanya Hana Wijaya, dia bakal ke halaman chatnya. Jika dikirim bakal ada notif juga. Selanjutnya itu di room penghargaan.
Di sini ada gambar serta keterangan, misalnya juara apa. Kalau dipencet tombol selengkapnya itu muncul nanti gagal memuat seperti ini. Kurang lebih dari footernya itu sama seperti halaman yang sebelumnya. Nah, selanjutnya itu terakhir ada di halaman kontak. Di sini ada kontak form yang bisa diisi nama, email, nomor telepon, dan isi pesan. Dan bisa langsung dikirim juga. Bakal muncul notif terkirim. Untuk prototype sampai di situ. Selanjutnya itu ada user research plan. Nah, nama platform kami itu Sekolah Global Elite, metodenya kuantitatif, tanggal risetnya 5 Juni sampai sekarang. Tujuan risetnya itu mengidentifikasi kebutuhan pengguna terkait informasi di situs web, mengevaluasi kegunaan dan navigasi situs web, mengumpulkan dan memasukkan untuk perbaikan desain visual dan konten. Kriteria respondennya itu berusia di antara 18 hingga 40 dan mampu mengoperasikan komputer dan smartphone dengan baik, lalu bisa memahami bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan juga berada di dalam lingkungan maupun luar lingkungan sekolah. Untuk daftar pertanyaannya itu ada untuk siswa, untuk orang tua, untuk guru, dan untuk calon siswa. Pertanyaannya kurang lebih sama, ada di penggunaan navigasi itu ada pertanyaan seberapa sering Anda mengunjungi website sekolah, bagaimana Anda menavigasi website untuk menemukan informasi yang dibutuhkan, terus ada apakah Anda mengalami kesulitan dalam mencari informasi. Di konten informasi ada pertanyaan informasi apa yang paling sering dicari, konten website apa yang sekolah selalu diperbarui, apakah relevan atau tidak. Terus di selanjutnya ada apakah jenis konten yang menurut Anda kurang atau tidak ada di website. Terus yang ketiga itu keterlibatan dan interaktivitas. Ada fitur apa saja yang di website sekolah yang Anda gunakan. Selanjutnya, apakah Anda merasa website ini cukup interaktif dan menarik? Selanjutnya ada fitur interaktif yang Anda ingin lihat atau tambahkan di website tersebut. Selanjutnya itu terakhir itu ada pertanyaan untuk di bagian kepuasan dan masukan. Yang pertama itu ada pertanyaan seberapa puas menggunakan website sekolah. Selanjutnya ada apakah hal tertentu yang ingin diubah atau ingin diperbaiki di website. Dan yang terakhir itu apa yang paling Anda sukai dari website sekolah ini. Dan ini skenario risetnya begini. Sapa responden, memperkenalkan diri, menjelaskan alur dari research, terus meminta responden memperkenalkan diri, terus membagikan kuesioner, terus selanjutnya itu mengekspor atau membuka link prototype. Selanjutnya itu mengamati responden, terus menginstruksi responden masuk ke meminta responden menggunakan prototype dan mengamati responden melaksanakan tugas tersebut, terus memberi instruksi kepada responden untuk mengisi bagian seperti form atau menjajah patch lainnya. Selanjutnya melakukan menginstruksi kepada responden untuk menilai tingkat kegunaan dan kemudahan platform website kita secara keseluruhan, seberapa kepuasan dalam setiap tugas atau lainnya.
menggunakan skala Likert 1-7, di mana nilai 7 bernilai sangat positif dan nilai yang bernilai 1 sangat negatif. Yang ke-10 itu menanyakan kepada responden alasan mereka memberikan nilai tersebut dan minta masukan tambahan jika ada. Dan yang terakhir itu menutup sesi research dan mengucapkan terima kasih kepada responden. Baik, selanjutnya ini grafik dari kelompok kami. Hasilnya itu berada di titik excellent. Banyak yang merespon bagus, cukup bagus, dan hasilnya excellent. Bisa dilihat dari diagram pertama, attractiveness, yang kedua perspicuity, yang ketiga efisiensi, yang keempat dependability, yang kelima stimulation, yang keenam novelty. Berikutnya ada kesimpulan dan saran yang akan dibacakan oleh Saudara Chandra. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu kesimpulan penting dari proyek ini antara lain itu peningkatan visibilitas dan aksesabilitas. Dengan hadirnya aplikasi website, kini website sekolah elit global kini memiliki visibilitas yang lebih baik di dunia digital. Memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah menemukan mengakses produk yang ditawarkan. Pengalaman pengguna yang optimal, desain antar muka yang intuitif dan menarik telah berhasil menciptakan pengalaman pengguna yang nyaman dan menyenangkan. Pengguna dapat dengan mudah menavigasikan aplikasi dan menemukan informasi produk yang diperlukan. Informasi produk yang lengkap dan jelas, aplikasi ini menyediakan detail mengenai setiap produk termasuk deskripsi, informasi sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya ada saran. Meskipun proyek ini telah mencapai banyak keberhasilan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan lebih lanjut. Ujian berkelanjutan melakukan pengujian pengguna secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah usability, serta mendapatkan masukan berharga dari pengguna untuk pengembangan lebih lanjut. Pengembangan fitur tambahan, terus optimasi performa, memastikan aplikasi tetap responsif, cepat, dengan melakukan optimasi performa, terutama dalam pembuatan gambar dan lain-lain. Selanjutnya ada peningkatan keamanan, terus meningkatkan keamanan aplikasi, terutama dalam hal login untuk melindungi data pribadi dan mengamankannya. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.